Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan dan kepercayaan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau adalah Tuhan yang peduli. Engkau adalah Tuhan yang mengerti segala tantangan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Sehingga sampai sekarang kami ada sebagaimana ada. Itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya pun ke depan Engkau pun akan terus menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, sehingga kami akan hidup dalam kemenangan dan kemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah sukacita kami dalam rangka kami merayakan Natal gabungan Komsel ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara besar. Kami percaya malam ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan. Kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan malam ini kembali Tuhan akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami, agar hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita saat ini karena kita ada di rumah Tuhan dalam rangka kita melaksanakan Natal gabungan Komsel GBI Permata dan GBI Ujung Menteng. Dan saya percaya Tuhan akan melawat kita, memberikan mujizat dan kemenangan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-13, Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap, agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, Allah adalah satu-satunya penebus. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7. Kita baca berganti-gantian, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau menghargai namaku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu,
takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah pernyataan Tuhan melalui nabinya tentang bagaimana kepedulian Tuhan kepada Israel, tetapi juga kepedulian Tuhan kepada kita sekalian. Amin. Karena itu saudara, hari ini tema Natal Komsel kita adalah jangan takut, Allah peduli kepadamu. Amin. Jangan takut adalah suara atau seruan yang berkali-kali kita baca di sekitar Natal. Ketika para malaikat menghampiri para gembala, katanya adalah jangan takut. Bahkan sering kali kita lihat ketika Yesus menjumpai murid-muridnya pun kata-katanya selalu adalah jangan takut. Tetapi saya percaya pada hari-hari ini justru kata jangan takut itu menjadi lebih bermakna dan penting bagi setiap kita. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini banyak orang sedang dihadapkan kepada perasaan takut. Banyak orang sedang ketakutan hari-hari ini. Kenapa saudara? Ya karena memang kita sedang berada pada masa-masa yang sulit. Bukan saja karena pandemi yang kita alami sudah hampir 3 tahun ini, tapi juga perang yang ada di Rusia sana, Bapak Ibu sekalian, yang berdampak kepada bermacam-macam masalah, baik politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga banyak pengamat mengatakan bahwa tahun 2023 akan terjadi krisis global yang luar biasa. Akan terjadi krisis pangan, akan terjadi krisis bahan bakar dan lain sebagainya. Dan menurut para pengamat, kemungkinan kalau krisis ini terjadi bukan tidak mungkin akan memicu perang antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, oleh karena memperebutkan tadi bahan bakar, bahan pangan dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka apa yang menjadi tema kita ini menjadi sangat relevan, yaitu jangan takut. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut Bapak Ibu sekalian? Jelas tema kita ini karena Allah peduli kepada kita. Amin. Jangan takut menjadi relevan bagi kita di masa raya Natal ini. Kenapa? Karena Yesus itu namanya adalah Immanuel. Artinya Allah yang beserta dengan kita. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah biarkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Makanya saudara, saya katakan di sana, sekalipun sekarang ini realitas yang kita tangkap di sekitar kita adalah kasih dan pedulian telah pudar terhadap sesama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh membuat kita menjadi takut. Kenapa? Karena Allah peduli bagi setiap kita. Amin. Allah sangat peduli bagi setiap kita. Makanya saya katakan di sana, tetapi masihkah dalam situasi yang begitu berat saat ini, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang peduli kepada kita. Saudara, saya berkali-kali katakan di mana-mana bahwa sebetulnya isu krisis global ini
tidak boleh membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dalam kurun usia kita 30 tahun terakhir ini saja, saya kira sudah beberapa kali kan kita mengalami krisis global kan. 1998 kita juga mengalami krisis global. Bahkan bagi Indonesia sangat parah akibatnya, karena akhirnya terjadi kejatuhan pemerintah. Bukan cuma itu saudara, dolar melonjak dari 2.000 jadi 16.000. Saudara bisa bayangkan nggak kalau orang punya utang dolar jadi naik 8 kali lipat utangnya dibandingkan dengan uang yang dia dapat. Tapi nyatanya 98 kita selamat juga. Kenapa saudara? Allah peduli kepada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Lalu tahun 2008 kita juga mengalami kembali krisis global juga. Oleh karena kasus mortgage ataupun kredit perumahan yang bermasalah di Amerika pada saat itu, maka juga berdampak kepada Indonesia juga pada saat itu. Sehingga Indonesia juga goncang pada saat itu. Karena ekonomi dunia sekarang tidak lagi sendiri-sendiri, tapi semuanya itu terkait satu sama lain. Tapi kenyataannya juga kita selamat juga tahun 2008 itu. Tahun 2020 kita juga mengalami krisis oleh karena pandemi yang kita alami ini. Pertanyaannya adalah, kita masih hidup nggak? Saudara masih hidup? Masih hidup, masih sehat juga. Apa sih yang membuat kita masih hidup dan masih sehat dan bisa melewati itu? Saya mau katakan kepada kita, karena Tuhan peduli kepada kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu Dia tolong kita, kalau tahun-tahun yang lalu Dia peduli kepada kita, kalau tahun-tahun yang lalu Dia berikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita, maka kita percaya tahun 2023 Tuhan juga pasti akan berikan kemenangan dan mujizat bagi setiap kita. Tepuk tangan. Nah, saudara, kalau kita lihat dari dalam pembacaan kita ini, saya menemukan di sana paling tidak ada 3 hal yang membuktikan atau tanda kepedulian Tuhan kepada setiap kita. Yang pertama adalah, saudara, kita lihat di sana, kenapa Dia begitu peduli kepada kita? Jawabannya adalah karena kita ternyata sangat berharga di matanya. Sangat berharga di matanya. Disebutkan dalam ayat 4 pembacaan kita, Bapak Ibu sekalian. Ayat 4 dikatakan di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi ternyata di mata Tuhan engkau berharga. Amin. Di mata Tuhan saya berharga. Di mata Tuhan kita berharga. Makanya dengar baik-baik. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa dirinya gak berharga. Jangan pernah ada orang di antara kita yang merasa dirinya gak berguna, hina. Jangan. Kenapa? Karena Alkitab katakan jelas tadi, saudara, di mata Tuhan kita ini apa? Berharga dan mulia. Jadi jangan saudara beranggapan karena engkau katakanlah tidak sekaya orang lain, rumahmu tidak sebesar orang lain, gajimu tidak sebesar orang lain, lalu engkau merasa engkau hina dan tidak berharga. Saya bilang kepada kita, kita adalah orang-orang yang berharga dan mulia di hadapan. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di matanya, maka Dia menebus engkau, Dia menebus engkau, Dia menebus engkau, Dia menebus engkau dengan apa, saudara? Dengan darah anaknya sendiri.
Natal membuktikan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Dia berikan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menebus engkau, menebus saya, menebus kita. Kenapa? Kita berharga di mata. Saya katakan di sana kita adalah makhluk ciptaan yang sangat berharga di hadapannya. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa Tuhan barangkali sudah menutup wajahnya terhadap saya. Tuhan barangkali sudah gak peduli kepada saya. Makanya saya menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepadamu, tidak. Apapun kondisimu, apapun situasimu, apapun keadaanmu, dengar baik. Engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan dengan bangga kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya orang yang berharga di matamu. Itu yang pertama yang kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam pembacaan kita ini. Lalu yang kedua yang kita lihat dalam pembacaan kita ini adalah dikatakan Alkitab kepada kita dengan sangat jelas. Selain kita berharga di matanya, maka kita adalah milik kepunyaannya. Kita ini adalah milik kepunyaannya. Kenapa? Tadi saya katakan, karena kau sudah ditebus, saya sudah ditebus, kita sudah ditebus. Ditebus dengan apa? Dengan darah anaknya sendiri. Makanya setiap kali kita perjamuan kudus, kita suka nyanyikan nyanyian bukan dengan barang fana kau menebus diriku, bukan dengan barang yang fana, emas dan perak kau tebus diriku. Tapi kita katakan, tapi kau sudah tebus diriku dengan apa? Dengan darah anakmu sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Ini adalah bukti kepeduliannya kepada kita. Proses penebusannya dikerjakan dengan apa? Membayar segala dosa kita dengan dirinya sendiri. Itu jelas kita baca dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia mengubah hidup kita dari apa? Dari keadaan yang buruk. Tadi di situ kita lihat disebutkan di sana Yakub. Yakub itu artinya penipu. Tuhan ubah menjadi apa? Israel. Israel itu apa? Pejuang Allah, pahlawan Allah. Dan selanjutnya saya katakan di sana, ia mengenal nama kita masing-masing. Jauh di atas pengenalan seseorang kepada kita. Di sana dikatakan, aku ini memanggil engkau dengan namamu sendiri. Dia kenal kita, dia kenal kondisi kita, dia kenal situasi kita. Makanya saudara, jangan saudara katakan, gak ada orang yang peduli kepada saya, gak ada orang yang tahu masalah saya. Saya katakan kepada kita, Tuhan kenal kita semuanya, amin. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu tantangan kita, dia tahu penyakit kita yang orang tidak tahu. Dan dia punya maksud dengan segala keberadaan yang diberikan bagi setiap kita. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Makanya melalui Komsel di wilayah kita masing-masing diharapkan sebetulnya kita bisa bertumbuh lebih. Kenapa? Karena di Komsel saudara bisa sharing firman. Kalau di gereja begini kan, saudara ngerti yang nggak ngerti, ya pokoknya gitu. Tapi ini kalau dalam Komsel, Bapak Ibu sekalian, saudara bisa apa? Saudara bisa tanya PKS, tanya kakak-kakak rohani. Nih saya tidak paham ini bagaimana sih? Nanti kakak-kakak rohani, ketua Komsel, PKS, Bapak Ibu sekalian, akan menjelaskan kepada saudara apa-apa yang saudara nggak ngerti itu. Sehingga apa? Sehingga saudara bisa bertumbuh secara iman. Jadi sekarang ini sudah nggak boleh lagi hanya sekedar jadi orang Kristen, sekedar Kristen gitu, nggak boleh lagi. Saya sadar betul itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
saya betul-betul memikirkan apa pesan Tuhan kepada kita yang harus kita fahami. Makanya khotbah setiap minggu saya bikin. Saya suruh pengkhotbah mengkhotbahkan. Tujuannya apa, saudara? Supaya betul-betul kita fahami, tangkap utuh apa yang menjadi pesan Tuhan itu. Sehingga kita bertumbuh, kita kuat, kita dewasa, dan tidak tergoncangkan oleh tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan. Ini harapan Tuhan kepada kita, saudara, sehingga kita menjadi apa? Menjadi orang-orang Kristen yang kuat tadi dan tidak takut. Tidak takut. Sehingga seruan jangan takut itu tidak hanya sekedar kata-kata yang indah belaka, tapi betul-betul menjadi sesuatu yang kita hayati, kita pahami. Sehingga tema besar kita Natal tahun 2022 ini betul-betul kita hayati dan kita lakukan. Be rise and shine. Bangkit dan menjadi teranglah. Tuhan mau kau jadi terang di keluargamu, di lingkunganmu, di tempat pekerjaanmu, sehingga melalui kita nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Amin. Itu yang kedua yang kita baca, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, kepedulian Allah itu kita lihat dengan apa? Kita selalu mengalami penyertaannya. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Saya sudah katakan tadi, namanya disebutkan Immanuel, artinya apa? Allah beserta dengan kita. Apakah itu hanya dulu? Jawabannya tidak. Makanya sebelum dia naik ke surga, kakinya udah mulai terangkat dari tanah. Dari dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B itu, dia bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tidak hanya bilang dia menyertai kita, tapi dia bilang dia menyertai kita senantiasa. Kata senantiasa itu maksudnya apa, saudara? Terus menerus. Terus menerus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang bisa hadir di mana saja, pada waktu kapan saja. Jadi sekarang ini Tuhan hadir di mana-mana. Kita rayakan Natal di Bekasi, tuh ada Tuhan nggak di situ? Ada yang rayakan Natal sekarang di Manado, ada Tuhan nggak di situ? Ada yang rayakan Natal sekarang di Papua, ada Tuhan nggak di situ? Apakah Tuhannya banyak? Enggak, satu. Tapi dia bisa ada di mana-mana. Karena dia bisa ada di mana-mana, maka dia bisa menyertai kita senantiasa, sehingga penyertaannya pasti membuat engkau, membuat saya, dan membuat kita tidak lagi takut. Amin. Makanya saya katakan di sana, dalam situasi dan kondisi saat ini, ibarat sebuah bayang-bayang yang selalu mengancam dan mengintai perjalanan kita. Pada saat yang sama, dia selalu berkata kepada kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Hal inilah yang meyakinkan kita bahwa keselamatan, kesehatan, kelimpahan pasti akan menghampiri kita senantiasa dan menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membolehkan kepunyaannya dirampas orang, dirampas musuhnya. Dia sanggup mempertahankan milik kepunyaannya, dan milik kepunyaan adalah saya dan kita sekalian. Dan karena itu kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Kenapa? Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan. Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Itu sebabnya, saudara, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan takut. Dia Allah yang peduli bagi setiap kita. Dia pasti berikan, saya katakan di sana, keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan kepada kita. Karena dia adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Jadi,
Apapun tantanganmu, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah tawar hati. Karena Dia akan selalu sanggup membela kita dan memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semuanya, saudara. Kita renungkan kasih Tuhan. Kita renungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita renungkan kepedulian Tuhan kepada setiap kita. Mungkin hari-hari ini kau sedang takut, kau sedang khawatir, kau sedang bimbang. Ketahuilah, Dia Allah yang peduli kepadamu. Mungkin kau tidak mengerti dengan jalan-jalan hidup yang sedang kau hadapi. Mungkin kau tidak paham dengan jalan-jalan yang kau hadapi. Dia adalah Allah yang peduli. Allah yang peduli. Allah yang mengerti. Allah yang mengenal engkau dengan segala pergumulan, tantangan, dan persoalan. Mari kita katakan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku baru sendiri selama. Ulangi lagi, Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku baru sendiri Bapak Ibu sekalian, biarlah di malam yang indah ini kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Dialah Allah yang Dialah Allah yang mengerti persoalanmu, mengerti pergumulanmu, mengerti tantanganmu. Tapi Dia tidak saja mengerti dan mengetahui, tapi Dia akan intervensi hidup saudara. Dia akan tolong engkau. Dia akan selesaikan persoalan. Dia akan selesaikan masalah dengan tantangan. Dia akan sembuhkan penyakitmu dan beri engkau kemenangan, beri engkau mujizat, beri engkau kuasanya yang luar biasa. Katakan kepadanya apa yang kau perlukan. Katakan kepadanya apa yang menjadi pergumulanmu. Katakan kepadanya apa yang menjadi kebutuhan. Dia akan berikan bagi setiap kita. Dia akan berikan bagi setiap kita. Mari katakan kepada Tuhan secara pribadi. Katakan kepada Tuhan secara pribadi. Dia Tuhan yang mengerti segala pergumulan. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia mengerti. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Sida pada. Sida pada. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti keperluan kami Tuhan. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti. Karena itu Tuhan malam ini
sebagai bukti kepedulian-Mu. Kau sedang melawati umat-Mu satu persatu. Kau sedang menjamah mereka. Kau sedang menyembuhkan penyakit mereka. Kau sedang mengangkat beban persoalan tantangan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari terima mujizat Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima mujizatnya, terima kuasanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Kita akan mengikuti candlelight service. Fokus kepada Tuhan.